Terima kasih Bapak yang baik. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau selalu memberkati kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat pujian, penyembahan, dan juga buat hadirat-Mu di tempat ini. Bicara kepada kami, sampaikan isi hati-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Silakan duduk. Bisa kasih kursi satu di sini, satu di sini. Saudara jangan tidur ya. Saya coba terangkan ini karena agak susah nerangkannya. Tapi kalau saudara paham ini, satu situ satu sini. Iya. Jadi saudara perhatikan ya, saya sebenarnya lebih suka khotbah, tapi saya mau ngajar karena kalau kalian paham nanti ini, wajah kalian nggak begini lagi, gitu. Kalau nggak paham repot memang. Oke, sebelumnya saya mau kasih tahu dulu, hari Minggu ini, minggu depan saya ke Malta. Saya harap Pak Nando bisa visanya keluar. Jadi Pak Nando akan terbang dari sini, saya terbang dari Jakarta, Pak Yusak terbang dari Amerika, ketemu di Malta. Di Malta untuk mencari ular yang matok si Paulus itu. Nggak ada kerjaan di sana. Dari sana mereka balik, saya akan ke Jerman, ke Belanda, ke Prancis dan beberapa negara Eropa. Dan mungkin ke Belgia, tergantung omongan sama Ibu Intan nanti. Kenapa ini penting saudara dalam pengenalan kita kan Kristus? Sebenarnya kebanyakan doa-doa kita kayak lagu yang tadi, kelihatannya enak. Itu tidak alkitabiah. Coba lihat tulisannya. Enak tapi gak alkitabiah. Coba lihat mana tulisannya tadi. Gak alkitabiah itu. Bawahnya. Saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Terus kalau kita tak berdoa tak dengar, tak bersyukur Tuhan tak berkati. Saudara, ini membuat kita capek. Capek sekali. Jadi posisi kita di sini nih. Maka kadang-kadang doa kita juga begini. Maka dengerin. Tuhan kasihani bangsa ini. Enak didengar kan? Tapi bayangkan kalau seorang anak bilang ke mamanya, "Ma, kasihani saya, berikan saya makan." Senang gak mamanya? Gak ada mama yang senang kayak gitu. Gak ada. Ada mama tiap kali anaknya datang, "Ma, kasihani aku, Ma. Kasihani aku, Ma." Senang. Ada ibu senang anaknya kayak gitu? Ada. Ada gitu senang? Menurut saya enggak. Anak saya enggak senang kalau datang, "Pak, kasihani aku, Pak, kasihani." Saya enggak senang. Kenapa saudara anggap Tuhan senang saudara gituin? Karena di kepala kita Tuhan itu sebenarnya duduk bertahta di sini manja. Kita harus goyang-goyang dia baru bekerja. Oke, makanya dengarin baik-baik. Jadi saya akan coba saya terang. Jadi gini, dahulu kala di perjanjian lama itu Tuhan memang bertahta di situ. Tuhan tak bergerak. Dia namanya di ruang Maha Kudus. Maka kita datang ke sana dan kita pun gak bisa datang. Yang datang itu hanya imam besar datang. Disitulah maka dicari apa? Kekudusan dan sebagainya datang. Maka baca lagu kita kan, "Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu." Tadi dari mana dia coba? Halo. Konsep itu membuat saudara capek kali ngikut Tuhan. Jadi kita selalu datang dulu. Kalau kita tak datang Tuhan tak. Sebenarnya di perjanjian baru
Tuhan nggak di situ, Tuhan di hati saudara kok. Terus saudara mau datang kemana lagi? Mau datang kemana? Oh, terus hidup kita bagaimana? Ini saudara dengerin, coba dalam buku Galatia. Tapi saudara nyanyikan aja lah lagu ini. Ya, silakan aja. Cuman enak di daging, mata saudara nangis, bengkak saudara. Kayak ada dulu lagu mengatakan, Tuhan, masihkah mau kau mendengarkan doaku? Kurang ajar kan ini. Berarti Tuhan kira-kira gimana? Kadang ku dengar, kadang enggak. Tapi kan yang nyanyi nangis kan? Kita pun dengar nangis lagi kan? Enak di daging tapi nyakitin hati Tuhan. Bayangkanlah anak saudara nyanyikan kayak gitu. Mama, masih kau dengarkah? Saudara pasti pukulin kepala anak saudara kayak gitu. Tapi kok ke Tuhan kita tega membuat Tuhan itu, kita harus ngemis-ngemis akan kasih sayangnya. Makanya saudara gak berani minta banyak. Karena kita selalu menganggap kita lebih sayang kepada Tuhan daripada Tuhan sayang kepada kita. Waktu Adam jatuh ke dalam dosa, Adam kemana? Adam sembunyi. Siapa yang nyari? Tuhan yang nyari. Kenapa kita katakan aku cari Tuhan? Kemana kalian cari? Yang hilang itu saudara. Cari-cari Tuhan. Ku cari wajahmu. Tuhan di mana? Semua ini saudara pemahaman yang salah. Harusnya kalau saudara bangun pagi-pagi, Tuhan di mana? Coba baca Mazmur 139. Nanti kita ke sini ya, Mazmur 139. Ya di mana Tuhan? Ayat 1. Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Jadi bukan saudara yang menyelidiki Tuhan. Dia tahu arti menyelidiki. Dia teliti jumlah rambut saudara. Bahwa saudara katakan, ku cari, aku dari sini, dari tadi sini. Ku cari wajahmu. Mental saudara itu adalah dia menyelidiki dan mengenal engkau. Halo, jadi berubah mindset saudara. Arti bertobat adalah perubahan pola pikir. Jadi jangan merasa saudara lebih sayang kepada Tuhan. Makanya apa yang mati bagi kalian kasih sama Tuhan? Kutu saudara pun tak matinya. Allah sudah memberikan anaknya, dia mati bagimu. Baru kau masih bertanya, do you love me? Dan itu enak dengarnya di gereja, enak. Tapi saudara tak bisa jadi apa-apa. Engkau jadi anak manja. Saya khotbah ini karena saya pengen bawa engkau ke Amerika dan ke Eropa. Tapi harus keluar dari lagu-lagu. Halo. Ayat 2 lihat. Di ayat 2 ya. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Ya Tuhan tahu saudara lagi duduk, dia tahu. Saya berdiri, dia tahu. Dia juga tahu saudara pikirkan apa. Dia tahu. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Yang memperhatikan dia bernafas siapa? Orang tua aja kan? Betul kan? Saudara pastikan dia masih bernapas kan? Masa dia katakan, "Ma, aku cari wajahmu. Aku dari tadi tak bisa tidur gara-gara kau." Akhirnya manifestasi Tuhan dalam diri kita rendah sekali. Manifestasi kita yang banyak, air mata kita jatuh loh, semua. Tapi Tuhan gak kelihatan. Tidak apa-apa saudara nangis. Tapi kemarin saya khotbahkan, air mata Yesus tak membangkitkan Lazarus. Jadi waktu Lazarus itu mati, gak waktu Lazarus mati? Yesus datang kan, dia nangis kan, air matanya tak membangkitkan. Apalagi air mata saudara. Apalagi air mata buaya. Gak bisa. Jadi udahlah, gak usah lagi nangis. Jangan cengeng. Lihat ya, segala jalanku kau maklumi, oke. Supaya saya harap saudara ngerti ini. Kita baca dalam buku Galatia pasal 5. Saya mulai khotbahnya. Ada dua kehidupan dalam diri kita yang berbeda. Galatia pasal 5 ayat 16. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti
keinginan daging. Oke, inilah daging. Ini daging ya. Tuhan tidak bilang perbaiki daging ini. Contoh, saudara pemarah baru mulai berdoa, Tuhan buat aku jadi tidak pemarah lagi. Ini doa-doa yang salah yang kita kerjakan selama ini. Pemarah itu adalah nggak bisa diobatin, tapi bisa dibunuh. Oh, caranya gimana? Cuekin. Coba nanti saudara kalau benci sama saya, coba saya cuekin, lupain saya. Benci saudara hilang. Ini saudara ingat selalu yang nyakiti saudara. Asal saudara tidur, saudara ingat dia. Kalau ku ingat apa yang diucapkan itu, mati saudara mikirkan itu. Baru saudara katakan, berikan aku kekuatan mengampuni. Ngapain dicuekin? Ini dikatakan disalibkan. Pengajaran kita selama ini yang diajarin. Diajarin kita mengampuni, diajarin. Nggak bisa. Kenapa? Karena perbuatan daging ini adalah ini. Kita baca dalam Galatia pasal 5, lihat perbuatan daging. Ini semua perbuatan daging yang nggak bisa di-training. Kayak perbuatan durian apa? Berduri dan bawa durian kan? Bisa kalian training itu jadi mangga? Nggak bisa. Ya durian ya durian. Tapi saudara boleh tak makan. Lihat ayat berapa? Ayat 19. Lihat ya. Ini semua kita kena ini. Jangan katakan aku yang itu enggak. Salah satu kena sama. Jadi nggak usah sombong-sombong. Lihat ya. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, 20. Penyembahan berhala, oh aku enggak. Sihir enggak. Perseteruan, perselisihan, iri hati. Siapa sih ini enggak pernah iri hati? Gak usah angkat tangan. Asal saudara iri hati berarti aktif ini. Reaktif dia. Orang punya rumah, punya mobil, saudara masih berdoa aja. Apa gak gondok saudara? Berarti dia masih hidup. Jangan doakan, jangan saya buat iri hati, jangan, biarin. Oh berarti saya di sini nih, lagi iri nih. Gak usah, biarin. Nanti saudara pindah ke sini. Jangan didoain, asal saudara doakan ini capek. Tuhan buat aku tidak iri hati Tuhan. Sebelah lagi tambah lagi mobilnya. Tuhan itu lagi Tuhan. Itu nggak bertobat pun tambah kaya lagi. Oh capek saudara di sini, bengkak matamu. Maka khotbah dari gereja, jangan iri hati. Ini di training. Tuhan tak suruh ini di training. Tuhan katakan apa? Matikan dia. Hari ini saya ajarin kalian membunuhnya. Lihat. Iri hati, amarah. Ada sini yang gak suka marah. Marah itu macam-macam. Ada yang marah sambil tersenyum. Ada yang marah sambil macam. Ada yang marah menggerutu. Manifestasinya beda-beda. Ada marah tak ngomong-ngomong. Ada marah macam-macam. Ada yang marah jadi makan banyak dia. Karena marah, makan aja karena dia. Tapi intinya dia marah. Terus apa lagi? Kepentingan diri sendiri, percaya roh pemecah. Provokator, provokator itu perbuatan daging saudara. Provokator, dimanapun dia ada pasti pecah di situ. Kehadirannya selalu nyata. Ini dicobanya pun nggak bisa. Kalian tolong sama dia, kau lakban mulutmu, nggak bisa. Pas nanti dibuka saudara 3 hari dia itu ngomong terus. Saudara tahan 1 hari, hari selanjutnya dibalasnya yang enggak itu. Karena gak bisa, ini gak bisa dia apa-apain. Hanya bisa dibunuh saja. Selanjutnya, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Artinya masih banyak yang lain. Khawatir kedagingan gak? Daging. Sedih, daging. Cemberut, daging. Kesel, daging semua itu. Jadi kalau itu saudara kerjain sampai mati tak lulus-lulus. Setelah kesel selesai sukacita tak ada. Hantam lagi sukacita, ini lagi lupa. Maka Tuhan katakan matikan dia. Jadi waktu saudara contoh gak punya duit, saudara khawatir. Kedagingan gak? Ya kedagingan. Tapi itu yang kita doakan, Tuhan
buat aku tak khawatir Tuhan. Enggak, hari ini lupakan saja. Baca dalam buku Galatia 5 ayat 22. Buah roh. Nah di sini. Lihat katanya, rohnya itu kecil apa besar? Besar. Jadi saudara, daging kita itu semua jelek. Maka kita nggak lagi saling menjelekkan. Saudara tadi ke gereja, kenapa kalian saudara malas angkat tangan? Siapa yang lihat saya? Siapa kan gitu, saudara malas. Nggak ada kok yang ngelihat saudara. Tapi di sini dia. Iya, karena ini. Terus kita ke gereja kan baju kan. Daging semua. Saya tidak suruh kalian nggak rapi, silakan rapi. Tapi nggak usah banding-bandingkan. Iya, ini banding-bandingkan bajunya apa mereknya. Aduh. Capek kali saudara ngurusin merek orang. Saudara main-main saudara ke Amerika, semua orang bermerek bajunya di sana. Ternyata murah-murah merek di sana. Di sini ya rupanya mahal, di sana murah-murahnya. Maka main-main ke Amerika. Kenapa saudara bilang ke Amerika saudara stres? Karena engkau di sini. Engkau pikirkan dompetmu. Engkau pikirkan gak bisa bahasa Inggris. Kalau sampai dompetmu dulu cukup baru ke Amerika, udah kacau kawan. Kalau pintar dulu bahasa Inggris baru ke Amerika, engkau terpaksa 10 tahun lagi pun gak berangkat. Kalau saudara katakan aku ganteng dulu baru ke Amerika, udahlah Yesus datang pulang pergi pun gak ganteng-ganteng. Gak bisa. Semua yang membuat saudara terbatas itu di sini. Lelah saudara di situ. Jadi ini diapain? Jangan dipelihara. Maka jangan katakan saudara, sebelum dia minta maaf, aku akan sakit hati. Kasihan kau di situ. Kawan itu tak minta maaf sampai Yesus datang, sakit hati saudara. Jangan, ini bunuh aja dia. Bunuhnya bagaimana? Ini dia buah roh. Buah roh ialah kasih. Ternyata sukacita itu bukan karena kan ya sorry lah di gereja. Mari kita bersukacita, mari kita bersukacita. Iya waktu ibadah pulang dari sini hilang sukacitanya. Udah dipikirkannya utangnya, jatuh tempo, udah apa ini, tanggal bulan tua hilang di sini. Itu yang kita kerjain puluhan tahun ngurusin ini. Saya ingin gak usah lagi kita urus ini. Ini hanya indikator, obatnya jangan, ini mantan kita ini. Sebelum kita terima Yesus, ini sekarang saudara, kenapa kita nggak pasti kalah? Sorry lah, kita dari Medan kan wajah kita tak begitu ganteng lah. Di Medannya kita laku. Sampai kita di Bandung baru kita sadar. Sorry lah, di mana letak keadilan Tuhan? Tuhan tidak adil dong. Ada yang dibuatnya tinggi, ada yang enggak ya. Enggak usah lihat kiri kanan, lihat ke depan saja. Ada yang dibuat hitam, ada yang berkilau. Di mana keadilan Tuhan? Lihat ke depan, lihat ke depan. Jangan. Saya enggak bisa. Jadi kalau ini kita pertahankan saudara, kita bersaing sama mereka. Mereka ekonya tinggi, makanannya sudah enak, udah bervitamin. Kita ikan kepala batu, gizi pun kurang. Jadi kalau saudara bandingkan ini dengan orang lain, saudara hanya dua, engkau minder dan engkau sombong. Kalau dia lebih hebat, saudara nggak berani lagi ketawa pun. Tapi kalau dia lebih rendah, udah saudara jadi sok-sokan. Karena di sini. Di mana letak keadilan Tuhan? Tuhan buat kita jadi sama di situ. Daging tadi dibuang semua. Sekarang kalau kita bersama dengan Yesus, tak peduli tampang. Haleluya. Tak peduli ditanya, tak peduli semua. Kemarin kami ada seminar di LA, di Los Angeles. Itu sebenarnya tempat jalan-jalan saudara kalau saudara sudah di sini. Tapi kalau daging ini saudara memang ya terpaksa lah kalau Kersik, Sidikalang, Tigalingga. Enggak salah memang ke sana, cuma dia begitulah. Enggak bisa kita. Apa yang kita banggakan? Kita ke Amerika, teologi mereka lebih jago.
Apalagi coba. Ganteng saya ganteng dibanding dengan mereka, ya gak mikir juga. Kita segini, mereka tinggi-tinggi. Terus apa coba? Kita banggakan apa di sini? Saudara tangkap ini. Jadi sudahlah, putuskan aja ini selamanya. Cuekin aja dia. Oke. Ini semua buah roh, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Jadi daging ini kita suruh sabar gak bisa. Sabar kau sabar. Karena ini bukan produk bumi. Ini produk sorga. Produk sorga. Di sini nggak bisa, mana kita sabar. Saya khotbah sebentar lagi, saudara juga udah mulai memang enak, tapi lebih enak makan. Nggak sabar lagi, saudara. Iya. Kesabaran itu kita paksa, sabar kau dikit. Memang dia diam tapi gertak giginya gitu. Nggak bisa ini. Tapi itulah yang kita pelajari selama ini. Termasuk kami pendeta pun ngajarin ini terus. Bagaimana supaya lebih baik. Pakai topeng semua kita ke gereja. Lagi kesel pun pura-pura tak kesel. Haleluya, apa kabar gitu. Tapi dalam hati anak gitu. Saudara nggak pengalaman ini? Semua gereja kok. 99% ini yang kita training. Nah jadi kok Pak Jo bisa keluar. Baru ngerti kenapa kayak bisa ke Amerika. Amerika dalam waktu 11 bulan kita udah punya 3 gereja. Jadi kalian anggap gara-gara kami di sini, ya kami di situlah. Ini mau kita buka lagi di Eropa. Nggak bisa kalau di sini, nggak bisa. Saudara akan lelah. Di LA itu tempat gereja kita dekat dengan Fuller. Fuller itu sekolah teologi yang terbaik di dunia. Dosen kami yang di Singapura itu Pak dokter saya tamatan Fuller. Terus saya ngomong apa? Jadi waktu seminar kemarin ada seorang dokter datanginya saya. Biasalah lagi istirahat panggil teman-teman main kartu lah kan, leng. Seminar rohani main leng kita. Lihat datang dia dokter ini. Jo katanya. Aku lihat kau dari tadi. Kau tak mau nangis-nangis kayak kami katanya. Aku bilang sudah nggak ada lagi air mataku, aku bilang. Kok bisa apa? Sudah dihapus komandan itu semua, aku bilang. Sekarang kalau kau tadi khotbah, apa yang kau khotbahkan? Dokter lo. Kuterangkanlah yang kuterangkan ke kalian ini kepada dokter itu. Dokter itu paham. Jadi kalau saudara paham, selevel saudara. Dia dokter teologi ya. Mungkin saya pikir wah, cuma kalau karena saya bapak saudara, apa sih Pak Jo ini gitu. Kadang-kadang. Jadi dia saya ketemu dia minta diajarin dokter ini. Oke. Saudara, ini nggak ada yang baik di sini. Sudahlah. Selesaikan aja ini. Jadi gimana selesaikannya? Ayat selanjutnya, ayat 23. Ini penguasaan diri pun tidak bisa kita kuasai di sini. Aku menguasai diri, nggak bisa. Sebentar lagi meledak dia. Tak ada hukum yang menentang itu. Ayat 24, ini yang harus kita kerjain. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi ini ternyata tak bisa di training, tapi disalibkan. Bilang diapain? Bagaimana cara menyalibkannya? Cara menyalibkannya ternyata dicuekin. Di sini kita. Jadi contoh, di sini bilang dompetmu uang gak ada. Terus saudara katakan, Tuhan berikan aku uang. Masih di sini saudara itu. Jadi gimana? Uang faktanya tak ada memang. Ya udah, uang kita tak ada, Yesus tetap kaya nggak? Halo, waktu dompet saudara kosong, dompet Yesus kosong nggak? Ya enggak kan? Halo, enggak. Saudara lagi sedih, di sini sukacita nggak? Sukacita. Saudara lagi menderita, dia menderita nggak? Enggak. Ya pindah aja ke sini. Mulai katakan, Yesuslah kekayaanku,
Maka dia bilang, gimana dompetmu? Ini mantan, jangan diladenin. Jangan buka WhatsApp-nya. Mantan ini akan bilang, tapi dompetmu kosong loh. Iya, tapi kan kita sudah putus. Dompetku sekarang dompet Tuhan Yesus. Dia kaya, kau yang miskin, gitu. Sama dengan sakit hati. Wah, disakitin. Baru Yesuslah sukacitaku, Yesuslah damai sejahteraku. Baru dia bilang, tapi kan dia kemarin ngomongnya kasar sama kau. Yang dibilangnya benar lagi. Oh iya ya. Kalau saudara balik ke sini, Tuhan, aku sakit, balik lagi ke sini nih. Dan itulah hidup saudara jatuh bangun. Kayak lagu dangdut itu, ya jatuh bangun terus. Maka mulai saya katakan, kali ini Tuhan, aku mau mengiring Engkau Tuhan. Tolong Tuhan. 5 menit kemudian tumbang lagi. Ini gak bisa ini. Saudara bertahan di sini dong. Dompet kosong dan sebagainya. Dompet Yesuslah dompetku. Mantan katakan kosong, lupakan, kita sudah putus. Karena engkau sudah kusalibkan. Haleluya. Paham maksudnya? Maka Yesus termanifestasi dalam diri saudara. Saudara gak punya uang, gak punya pacar, gak punya apa-apa. Saudara tak peduli lagi. Saudara katakan, Tuhanlah sukacitaku, Tuhanlah damai sejahteraku, semua tentang Tuhan. Jangan lagi ke sana. Baca Galatia 2 ayat 2 ayat 19 dan 20. Saudara paham ini? Sederhana kan? Kalau nggak saudara capek di situ. Kekristenan bukan tentang hal itu, tetapi pindah. Sebab aku telah mati. Sudah di situ oleh hukum Taurat. Jadi tidak lagi peraturan. Supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Ayat 20. Lihat ini. Namun aku hidup bukan lagi aku, tapi Kristus yang hidup. Karena dia yang hidup, dompetnya menjadi dompet saudara. Sukacitanya menjadi sukacita saudara. Kuasanya menjadi kuasa saudara. Dunia ini miliknya menjadi milikmu juga. Kalau mental kayak gini bisa ketemu kita di Eropa, di Amerika. Selevel dia di sini. Kalau nggak di sini, Pak Jo, lihatlah hidupku yang nggak bisa bahasa Inggris ini, lupakan. Saudara katakan, tanpa bahasa Inggris pun aku akan keliling dunia. Paling Tuhan kirim penterjemah. Bisa kan? Bisa. Jadi saudara bertahan di sini. Pulang dari sini jangan lagi ke sana. Selalu perkatakan, Tuhanlah sukacitaku, Tuhan, hanya itu peperangan saudara dan saya. Baca dalam 2 Korintus 5 ayat 14. Dikatakan, sebab kasih Kristus yang telah menguasai kami. Karena kami telah mengerti loh. Tahu mengerti saudara? Yang saya khotbahkan hari ini membuat saudara mengerti. Tak ada yang perlu saudara kerjain. Saudara perlu mengerti dan percaya saja. Maka dia yang hidup itu yang bertindak. Orang mati gak bisa ngapa-ngapain kok. Jadi kalau saudara yakin kau sudah mati, maka Tuhan yang bertindak. Kalau Tuhan yang bertindak, siapa lawan? Kau bal-bali Goliat itu. Kau bal-bali semua orang enak, orang gak ada lagi takutmu. Karena engkau sudah mati, dia yang berperang. Kenapa saudara minder-minder? Karena setengah hidup. Kadang di sana, kadang di sini, kadang-kadang gak tahu pun kejadian di mana, lagi di mana ini tuh kan. Maka kalian katakan, ku cari wajahmu. Karena hilang saudara. Sebab karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati.
Kita ini sudah mati semua. Yang ada sekarang apa? Yesus dalam diri saudara. Yesus dalam diri saudara inilah yang butuhkan dunia ini. Yang dibutuhkan Amerika, Eropa, Afrika itu bukan dagingmu, tapi Yesus yang ada dalam dirimu. Paham ya? Saudara paham ini, pulang dari sini saudara, jangan lagi aku pengen tambah kudus. Enggak lagi, kekudusanmu sekudus Yesus. Kesucianmu sesuci Yesus. Kenapa? Karena di sini yang itu gimana? Sudah mati. Oke. Tahu saudara tanda sunat? Kenapa orang Israel disunat? Tahulah, sunat itu daging dipotong. Tak ada lagi hubungan dengan daging itu. Waktu Yesus di kayu salib, daging kita dipotong di sana. Maka daging kita ini yang berdosa ini tak ada lagi hubungan. Udah mati, nggak dihitung Tuhan lagi. Oh, ilustrasi begini. Saudara punya dolar, punya rupiah, punya mata uang yang lain. Kalau kalian ke Amerika yang dihitung apa? Dolar, uang yang lain dihitung nggak? Enggak. Saudara hari ini yang nggak dihitung Tuhan lagi nih, sudah mati walaupun banyak. Halo? Tapi yang dihitung adalah ini. Nyambung ini sekarang. Karena itu hari ini saudara, kapan kau kudus? Ya detik ini. Halo, kapan saudara layak? Ya detik ini. Karena kelayakan saudara adalah Yesus. Contoh kalau saudara ke bank, dikasih cek, tahu cek kan? Kita pakai cek. Yang diperiksa bank siapa? Yang memberikan cek atau ceknya? Ceknya yang diperiksa kan? Yang tanda tangan siapa? Setujunya? Saudara, siapa yang bawa cek itu laku kok. Yang penting siapa yang tanda tangan di cek itu. Maka tergantung sekuat apa uang orang yang punya uang di bank itu. Waktu saudara berdoa pakai dalam nama apa? Dalam nama Yesus. Jadi yang dicek siapa? Nama itu. Sekuat apa nama itu? Baca dalam buku Filipi 2 ayat 8 kayaknya. Saudara paham? Supaya saudara pindah dari sini ke sini. Tapi kalau saudara di sini nanti masih sakit-sakit hati saudara. Ayat 9 ya. Itu banyak Allah sangat memberikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Semua sakit penyakit ada namanya enggak? Ada. Nama itu tunduk enggak kepada nama Yesus? Semua mata uang ada namanya, tunduk kepada nama Yesus. Semua bintang galaksi alam semesta ini punya nama enggak? Semua tunduk kepada nama Yesus. Bangun kalian dikit, bangun, jangan tidur. Ntar lagi kita makan. Ada yang entah apalah ngomong Pak Jo ini pikirnya. Ngomong pakai apa, orang lagi sakit hati dibilang dicuek. Saudara nggak selesai di sini. Maka saya saudara nggak pernah orang menuntut orang minta maaf kepada saya. Maka Yesus kalau sampai Yesus katakan sebelum mereka yang bunuh saya minta maaf, tak kuampuni mereka, di neraka kita semua. Lihat si Petrus setelah dia menyangkal Yesus. Apa Yesus tungguin? Mana? Yesus datangin. Gak dikatakan tak kusangka kau begitu ya teganya. Kau gak ada. Yesus gak katakan maka Yesus curhatlah dia kepada Petrus. Kawan, 3,5 tahun kita bersama. Tega kau ya. Gak ada, makan mereka. Yesus yang ada dalam diri saudara itu bukan Yesus yang gampang sakit hati. Jadi kalau hari ini saudara gampang sakit hati, saudara tak di sini, saudara di sini. Kalau saudara tukang cemberut, apalagi ibu-ibu ini, di sini saudara di sini. Daging itu. Sukacita saudara bukan lagi suami saudara, bukan lagi uangnya, bukan lagi apanya. Sukacita saudara adalah Yesus sendiri. Yesuslah sukacitaku, Yesuslah damai sejahteraku.
bukan gaji saudara. Kalau gaji saudara, ini saya kasih tahu. Gaji di Amerika itu dengan gaji di sini saudara sakit hati saudara dengarnya. Di sana gaji ngantar darah ya. Jadi saya ditawarin jemaat kita, Pak Jo, lagi pulang habis pelayanan, mau nggak ngantar? Saya tanya, kenapa banyak kali ya kerja sama ibu, orang-orang hebat. Yang saya tahu dia rumahnya bagus, tapi kerja sama ibu ini. Kenapa bu? Iya, easy money kata dia. Oh, maksudnya per jam saya bisa kasih $55. Itu 800.000 saudara, 1 jam. Pak Jo kerja 4 jam aja, kata dia. Saya ditawarin, saya bilang saya enggak lah. Kenapa? Karena Yesus yang gaji saya bu. Jadi sorry lah. Gimana Pak Meltari? Agak susah godaan itu kan? Baru dia tanya, apa kerjanya bu? Saya tanya dia begini Pak, Bapak ambil sampel darah hewan di klinik ini, saya itu bawa ke laboratorium, taruhkan di situ pulang. Ketemu sama orang? Enggak. Kita hanya ambil aja, taruh pulang. Per jam $55. Bapak kerja 2 jam aja siang hari, 2 jam malam hari. 800 kali 4, 3,2 per hari. Kalikan kali 30. Beli cendol jadi banyak. Jadi saya berpikir ambil perusahaan itu. Jadi semua kalian nanti yang jalan-jalan ke sana kerjain itu. Enggak minat juga ya udahlah. Maksud saya saudara. Banyak. Jadi maksud saya jangan banggakan gaji yang kita di sini, orang di sana. Baru harga rumah di sana kita enggak, rumah kita di Rosedale, satu rumah sana harga 15 miliar. Jadi kalau saudara ngandalin Tuhan, apa yang dia andalin? Andalin dompet saudara kurang. Tapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, tak ada lawanmu. Haleluya, amin. Jadi kalau saudara duduk di sini, saudara jadi cool. Karena engkau tahu siapa bersamamu. Lihat Daud, waktu dia tahu dia bersama Tuhan. Dilihatnya Goliat apa katanya? Aku tebas lehermu. Pisaunya pun tak ada. Enggak dia katakan, kasihani aku Tuhan. Kasih, enggak ada. Enggak ada doa itu, kasihani bangsa, enggak aku sikat kau. Saya tadi pemain musik yang depan ini, mulai kalian bernubuat, kita buat konser di Amerika, konser di Eropa. Pasti yang sini menjerit-jerit dia. Kau kan enggak, pasti menjerit-jerit yang di sini. Ya apa kata dia, tapi kan kita masih sekolah, tapi kan uangnya pasti begitu dia sini. Lupain, kau pindah ke sini. Tuhan yang buat. Menjerit-jerit yang di sini ini. Ngerti maksudnya kan? Pasti mengatakan gimana dengan kerjaannya, nanti visanya bagaimana. Sebuah ini ngamuk yang di sini. Baru kalian doakan lagi nih, gak usah didoain, lari ke sini. Maka waktu Daud menghantam Goliat, Daud gak pernah berdoa kok. Gak dikatakan tebalkan ototku Tuhan, enggak, aku tebas lehermu. Lihat Joshua dan Kaleb. Waktu dilihatnya orang enak yang besar-besar itu. Apa katanya? Kita latihan dulu ya? Enggak, aku telan kau. Ya begini. Bukan kasihani kami Tuhan. Kasihani apa? Maka dalam Matius 28 itu. Apa kata dia? Segala kuasa, baik di sorga, baik di bumi, telah diberikan kepada aku. Dan karena itu, pergilah. Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Tuhan katakan aku menyertai engkau. Baru kata ku cari wajahmu. Aku dari tadi di sini. Jadi para pendoa itu alasan aja. Alasan gak melayani. Aku lagi doa. Peperangan roh. Peperangan apa? Nyambung kita ini. Apalagi peperangan. 1 Yohanes 4:4. Enggak tahu kalian perang apa lagi, baca 1 Yohanes 4:4. Entah perang apa lagi saudara.
kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Kenapa? Karena roh yang tinggal dalam diri saudara jauh lebih besar daripada mereka. Terus ngapain perang? Saudara berperang karena saudara di sini, ya perang terus. Sinilah mengatakan roh malas, roh apa, di sini semua ini. Tengking-tengking di sini. Tapi di sini enggak ditengking. Roh yang ada dalam dirimu lebih besar daripada roh kemiskinan. Amin. Jadi duduk di sini saudara. Yang kita bahas di sini Yesus saja. Diri saudara sudah selesai. Kapan selesai? Waktu di kayu salib itu. Yang disalibkan itu engkau dan saya. Paham ya? Kalau enggak saudara berabad-abad di sini capek nih. Lelah saudara. Tapi sini mana lelah? Baru waktu di sini kita nyanyikan, jangan lelah. Ya lu udah lelah di sini. Saya ini ntar lagi ke Eropa, orang lihat, ih dengarnya Pak Jo aja kelelahan kami. Ya lelah di sini enggak. Dia seperti burung Raja Wali yang tetap terbang tinggi. Dia terbang tak lelah, berjalan tak lesu. Ya di sini. Kalau di sini ya lelah lah. Saya datang kemarin khotbah, pagi-pagi saya sudah nge-gym. Siapin lagi nih, datang sini nanti, oh santai aja. Bukan kekuatan saya, kekuatan yang di sini. Amin. Ayat kita baca. Ayat 15, 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus, 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, termasuk saudara, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut tampangnya, menurut rambutnya, menurut S2-nya, S3-nya, S-telernya, enggak lagi. Enggak lagi menurut bersegi-segi wajahnya atau kilauannya, enggak lagi. Enggak lagi. Paham maksudnya kan? Biasanya kalau kalian ketemu seorang kan kalian langsung ukur nih. Bajunya apa mereknya ya? Oh enggak hanya kalian, saya pernah ketemu sama pendeta besar. Besar lah, jemaatnya 30 sampai 50 ribu. Saya bertiga ketemu sama dia. Ternyata dia ngecek tas apa yang kami pakai. Dia tahu semua merek-merek tas itu. Tasku kan tak pernah bermerek. Jadi dia bilang, oh ini mereknya. Dan waktu saya ngomong karena tasku tak bermerek, marah dia. Dia bilang, masa bapak ngomong gini, waduh. Bapak ini masih mikirin merek, kukira mereknya Yesus saja. Dia masih di situ. Nah, saudara. Kalau masih di situnya di sini, saudara. Saya ngajarkan saudara, karena yang Tuhan tadi bicara, yang memenangkan Amerika dan Eropa itu, saudara yang di sini. Tapi kan kita kecil Pak Jo. Dari dulu Tuhan cari yang begitu. Lihat Gideon. Gideon pertama 20 ribu orang, pulangkan katanya. 300 orang. Siap kalian kita selesaikan kerjaan ini. Pindah dari situ ke sini. Jangan kata, aku kan masih muda. Aku kan masih begini. Jangan. Tahu saudara, hamba-hamba Tuhan dipanggil rata-rata usia-usia 13 tahun, 14 tahun, 17 tahun. Saya dipanggil usia 15 tahun. Ini suruh ngurus visa pun saudara sibuk kali. Di sini, diikat di sini, apa katanya? Kerjaanmu, bisnismu, nggak bisa. Diikat di sini. Kenapa gak mulai katakan? Kalau Pak, tahu saudara kenapa saya ke Eropa?
Saya tahu, kami ke Amerika itu, Pak Yusa ini cerita, dia nggak pernah ngelamar apapun. Dia hanya ngelamar Ibu Kristi aja, sisanya dia nggak pernah. Dia selalu dilamar katanya. Dia waktu dia sekolah ke Singapura, saya yang ngelamar, kirim sekolah ke Singapura. Dia ke sini, saya juga yang ngelamar. Baru waktu kami ke Amerika, bishop yang ngelamar. Kami ke Konjen, orang Konjen ngelamar dia dari Panwaslu. Waktu kami mau berangkat ke Amerika, Tangkok yang suruh kami ke Eropa. Jadi ke Eropa itu bukan karena saya mau. Tangkok yang bilang, Jo, kau nggak boleh kau berangkat ke Amerika kecuali kau berangkat juga ke Eropa. Eropa di mana? Belanda. Jadi kali ini saya ke Belanda. Ternyata yang menyambut di Belanda, saudara, punya bisnis permata dan punya bisnis kapal pesiar. Dia langsung nanya, kapan ada waktu Bapak untuk naik kapal pesiar? Itu semangat kalian kan? Itu langsung yes gitu kan. Saudara, itu semua jadi kecil. Langsung berpikir, Pak Jo, saya mau kerja jadi kondektur ya. Jangan balik ke sini. Saudara pahamnya maksud saya ini? Bertahan di sini. Bertahan di tengah badai gelombang besar, perkatakan Yesus. Aktifkan Yesus. Cara ngaktifkannya saya katakan contoh. Pak Meltari. Waktu saya bilang Pak Meltari, aktif dia. Waktu saya katakan Yesuslah kekayaanku, aktif dia bekerja. Yesuslah sukacitaku, aktif dia bekerja. Sebut nama dia. Terus gimana kalau saudara menyebut, tak jadi apa-apa? Cobalah ada setan hari ini. Maaf ya, di sini gak ada. Adalah setan di sini. Adalah setan di sini. Gimana saudara doanya? Ada dua. Yang pertama, Tuhan bungkus aku dengan darahmu. Ada setan, Tuhan bungkus aku dengan darahmu. Tak terjadi apa-apa itu. Bungkus keluarga aku Tuhan. Atau terakhir, kok setan ada di sini ya? Kan kita sudah gak berkawan. Bisa. Tapi saya katakan, setan keluar kau. Dalam nama Yesus. Itu yang benar. Amin. Itu yang benar. Sikap yang begitu. Jangan waktu setan datang kalian katakan, kasihani aku Tuhan, kasihani aku. Kenapa? Ada setan sebelah. Ya kau usir. Karena kita di sini terus nih, dimanjain terus. Dikit-dikit. Ya itu lagu-lagunya kayak tadi. Pikirkan lagu kalian itu. Jangan lagunya enak di perasaan, di jiwa enak, tapi enggak alkitabiah. Kayak lagu yang, ya kan sering di gereja kan. Tuhan masihkah mau kau. Kalian udah sering dengar, tiap kali Natal ku dengar lagu itu, jadi ku hafal. Selalu ada yang nyanyi, lagu apa? Tuhan masihkah mau kau mendengarkan doaku. Kira-kira apa kata Tuhan dari sorga? Bayangkan sikap Tuhan apa? Aku enggak lagi katanya. Pusing Tuhan bersikap kalian buat. Tidak berarti kalian kalau kalian melankolis juga Tuhan melankolis, ya enggak. Oke, jadi saudara lihat. Dan Kristus sudah mati seorang supaya mereka hidup tidak lagi tapi Tuhan. Kita tidak menilai lagi orang menurut dia. Lihat, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia. Kristus itu 100% Allah, 100% manusia. Kok dia ketawa terus nih, si mbak yang satu ini, siswa kita ya dia atau jemaat? Hah? Iya. Nanti tahan lagi senyumnya. Ya. Bahagia kali kulihat dia. Perhatikan, karena kalau dengar khotbah saya nggak mungkin sesenyum gitu terus. Mungkin perhatikan yang lain. Dengerin baik-baik ini. Aku pulang kok, nggak lama. Jadi nggak lama dengar saya ngomong. Ya, mungkin langsung baru sehari sudah bosan ngeliatnya. Nggak lama saya di sini. Kalau memang nggak bisa nggak ketawa, duduk di luar.
Saya agak kesel saya. Dari tadi kuperhatikan tak berubah-berubah. Saya udah balik ke sini saya sekarang nih. Balik ke sini dia. Hah? Tadi mau di sini, gara-gara jadi balik ke sini. Oke, kita balik lagi ke sini. Saudara perhatikan ya, saya nggak lama di sini, nggak lama. Saya pengen terangkan ini karena inilah modal kita untuk bisa keliling dunia. Tolong ya, jangan saya paksa ke sini ya. Saya ke sini agak kejam. Oke, lihat sini, lihat. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Tuhan itu adalah manusia 100% dan Allah juga 100%. Jadi waktu dia di muka bumi dilihat dia sebagai manusia saja dan gak dinilai lagi demikian. Kita pun kan suka menilai satu dengan yang lain. Maka Paulus menguncinya, dalam diriku sebagai manusia tidak ada yang baik. Kalau dalam Paulus pun tidak ada yang baik, bagaimana dengan dalam kita? Saya baru khotbah aja udah pindah ke sini barusan. Coba. Untuk hanya satu yang begitu, dua yang begitu, besok pulang kayaknya. Tidak ada yang baik. Misalkan, oh Pak Jo juga iya, maka kita latihan ke sini. Saya dulu pernah ke dokter jantung, saudara. Karena tensi saya naik terus. Naiknya nggak tinggi 135, tapi saya terganggu. Saya ke dokter jantung, dokternya juga bingung. Dicek semua bagus. Akhirnya cek terakhir lah ya katanya. MRI. MRI itu masukannya bahan kimia. Saya takut. Saya bilang ke Bu Tia, "Mah, saya katanya harus dicek lo jantungku," katanya. MRI. Kenapa? Dokternya bingung aku sakit apa. MRI sempurna. Terakhir dia bilang, "Bapak kayaknya stres," katanya. Saya nggak terima. Dalam hatiku pengkhotbah iman kok stres ya. Saya nggak terima. Ternyata benar saudara. Saya teringat waktu saya kecil. Kalau saya takut sesuatu, takutnya itu nggak hilang-hilang. Dan kalau saya cuekin, ngikut dia. Ngerti kan? Kalian takut sesuatu, dia ikut terus dia. Saya kamar ikut terus. Dan kalau itu saya pertahankan 2 hari, tensi saya naik. Terus apa yang saya buat? Saya takut tentang A, saya duduk di sini. Saya hadapi ketakutan itu. Saya mulai katakan, Tuhanlah keberanianku. Saya bisa sampai 10 jam, berjam-jam saya katakan, tidak ada yang lebih indah daripada detik ini. Maka takut tadi bilang apa? Ini gimana? Tuhanlah kekuatanku. Dan itu berulang-ulang. Mulai dikikis. Jadi saya turun, sekarang 117 saja. Dulu tanya Kak Aris, saya sering Kak Aris belikan dulu buat tensi. Gitu. Ternyata saya sering di sini. Dan dari sini saya paksa nggak bisa, harus pindah ke sini. Jadi mulai hari ini saya mulai perkatakan Tuhan kepada masalah ini. Bukan perkatakan ini kepada Tuhan. Tak tahu bedanya. Saudara nggak punya duit, jangan katakan Tuhan aku tak punya duit. Perkataan kekayaan Tuhan kepada kekosongan dompet itu. Kalau ada yang sakit, dulu ada orang sakit ginjal ya. Udah meninggal ibu itu. Waktu diterangkannya betapa parahnya sakit ginjalnya itu. Sampai-sampai saya nggak mau lagi doakannya, aku pun ketakutan. Gak usah lah bu, ibu mati saja lah aku bilang. Karena diceritakannya begitu detailnya, imanku rontok. Bapak masih berdoa? Enggak, ibu udahlah pulang aja lah. Karena aku udah dengar semua detailnya, semua diceritakannya. Sampai-sampai imanku mengatakan memang saatnya lah kau mati gitu. Ngerti gak maksudnya? Hati-hati yang saudara dengar itu semua fakta itu. Sampai saudara pun meyakini inilah
nasibku. Di sini saudara. Nah, untuk pindah ke sini, tolak itu. Mulai katakan Tuhan sanggup. Saudara mungkin kamu mau beli rumah di Amerika ini saudara. Yang di sini ngomong, lihat dompetmu Jo, lihat dompetmu Jo katanya. Ku bilang aku mau lihat dompet Yesus. Ya dompetmu ya ini ribut ini. Saya digoda-goda dia. Saya bilang enggak, dompetku dompet ya. Sinilah peperangan kita. Kita ditarik dengan mantan ini. Saudara kalah di sini, lihat wajah saudara cemberut, hilang saudara. Hilang. Udah orang nanti ngomong dikit-dikit saudara sakit hati. Orang senyum saudara enggak menghina. Sudah di sini udah kelepek-kelepek saudara di sini. Selesai. Jadi saudara ini kita cuekin, pindah kita ke sini. Ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Ini sudah berlalu. Jangan lihat lagi ke sana. Itu dulu kesalahan si istri Lot. Diingatnya masa lalu itu. Selesai dia. Saudara, yang lama sudah berlalu. Terus gimana kalau aku belum sempurna? Apa kata Paulus? Bukan seolah-olah aku sudah mendapatkannya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan berlari-lari. Amin. Apakah Pak Jo sudah di sini? Enggak. Tadi aja saya sudah pindah sebentar ke sini. Berapa kali saya pindah ke situ. Sekarang senyumnya udah bagus. Senyumlah saat waktunya tersenyum. Ini saya lagi khotbah dia senyum. Saya jadi stres. Oke. Jadi saudara, peperangan kita itu antara di sini dan di sini. Dan waktu saudara di sini, jangan hakimi dirimu. Hanya indikator aja, engkau lagi di sini. Udah. Ngerti maksudnya kan? Udah, pindah ke sana. Jangan paksa dari sini berubah. Soalnya nggak bisa. Capek saudara. Saudara coba dari sini ke sini, nggak bisa. Ini biarin saja. Maka kalian perhatikan, yang saudara sebelum bertobat, setelah bertobat, marahnya juga masih ada kan? Sama aja kan? Kalau sudah saudara di sini bisa lebih parah pun dia. Yang jujur bilang amin. Tapi kalau saudara lagi di sini, saudara juga bingung. Kok saya jadi lemah lembut ya? Lagi di sini, tahtanya nih. Maka setiap hari saudara ingatkan diri saudara bahwa ada Kristus bersama dengan saudara. Yang lama sudah berlalu. Nah, terus saudara jangan hakimi diri saudara. Wah ini ya pujian penyembahan mereka ya gue pikir. Sampai saya rekam saya kirim ke Amerika. Kan tadi Pak Nado lihat kan. Saya bilang lagi ibadah. Luar biasa. Dan kalau kayak saya aja yang tak jelas bisa ke Amerika yang sini. Kenapa kalian enggak? Tapi banyak kalian mungkin kalau katakan, tapi kan kami tidak sehebat mereka. Betul tidak sehebat mereka. Pindah ke sini. Jadi jangan lagi katakan nanti karena kalian hebat. Karena banyak juga orang Amerika. Kalian tidak ada apa-apanya. Halo. Kalau dibanding-banding kalah juga kita. Ya, ngerti maksudnya kan? Tapi kalau kita mengandalkan Yesus. Di jagat raya manapun nama itu nama di atas segala nama. Dan nama itu ada bersama dengan kita. Saya iri di sini. Saudara, di perjanjian lama kutuk dan berkat di Ulangan 28 itu. Semua kutuk di perjanjian lama itu Yesus sudah bayar di kayu salib. Saudara nggak boleh kena kutuk. Ada kutuk setan? Nggak ada. Yang ada itu kutuk perjanjian lama dalam buku Galatia. Nggak ada. Jadi setan nggak bisa ngutuk saudara. Yang dipakai setan ngutuk saudara Alkitab. Ngerti nggak maksudnya ini?
Jadi nggak ada itu. Jadi kutuk itu bukan kutuk setan. Setan nggak bisa kutuk saudara. Yang bisa mengkutuk saudara itu adalah perjanjian lama itu. Coba dulu Galatia. Dia sudah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sorry lah ya, biar kalian lapar ya. Galatia berapa itu? Tiga 13. Perhatikan Bapak ini. Saudara bisa ikutin? Ibu-ibu bisa ikutin? Gak susah kan? Senyumlah kalian. Sekarang boleh senyum. Boleh senyum sekarang. Lihat. Kristus telah menebus kita dari kutuk setan. Mana ada kutuk setan? Setan gak bisa kutukin saudara. Yang bisa mengkutuk saudara itu adalah hukum Taurat. Di mana kutuknya? Di Ulangan 28. Paham maksudnya nih? Ngeri kan? Kayak bingung-bingung saudara. Kok Alkitab yang kutuk? Kita baca Ulangan 28 dulu. Supaya kalian tahu. Kutuknya mana? Ini kutuknya nih. Lihat ini ayat 15. Maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kutuk itu nggak usah kalian undang, datang dia. Datang dia, dia tamu tak diundang, datang dia. Dia mencapai engkau. Inilah kutuk hukum Taurat. Ayat di mana kau dicapai? Ayat 16. Di mana? Terkutulah engkau di kota. Di kota pun saudara dikejar kutuk ini. Saudara mau ke ladang, di situ pun dikejar. Selanjutnya, terkutulah bakulmu, tempat adonanmu. Saudara baca ini, kutuk ini akan datang. Kita sudah ditebus dari kutuk ini. Haleluya. Ngerti maksudnya? Jadi selesai, inilah kutuk hukum Taurat. Baca kembali ke Galatia tadi. Jadi jangan katakan dari mana kutuknya. Kita dari kutuk hukum Taurat. Dari yang tadi itu. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Suatu terkutulah orang yang digantung pada kayu salib. Semua kutuk yang itu tadi. Sampai 40-an lebih kutuknya. Sampai 60 kayaknya itu. Kalian baca itu semua. Itu semua gak bisa mengenai saudara. Sudah dibayar. Siapa yang bayar? Yesus bayar. Sekarang berkat di mana? Berkat hukum Taurat. Sudah diberikan semua. Efesus 1 ayat 3. Kutuk dibayar, berkat lihat. Ya, yang telah mengaruniakan kepada kita berapa berkat? Masih ada berkat di sorga? Tak ada. Semua sudah ada di dalam Yesus. Kutuk semua dia bayar. Berkat semua ada dalam dirinya. Yesus di mana sekarang? Ada di hati saudara. Halo. Kenapa rendah kali hidupmu di sini? Sekarang bicara soal kuasa. Segala kuasa baik di bumi, baik di sorga, diberikan kepada siapa? Kepada Yesus. Hikmat Salomo, Yesus sudah menjadi hikmat bagi kita. Kurang apa lagi Yesus ini? Ya janganlah katakan kita perlu pengurapan double portion. Portion apa lagi? Yang kayak gini sesat-sesat itu. Gimana saya perlu mengurapi saudara dengan pengurapan? Dalam dirimu ada Yesus, dalam diriku ada Yesus. Mau transfer apa? Yang ada itu mengaktifkan. Arti mengaktifkan adalah bukan saya transfer. Ayo bangunkan Yesus di sana, bangunkan di sini. Hanya itu. Jadi saya tak perlu datang ke saudara. Sini terima pengurapan dari Pak Jo. Saya mengalir. Itu di perjanjian lama. Memang dia dari janggut turun ke bawah. Perjanjian baru. Semua kita imam. Semua kita raja. Clear. Maka semua kita bisa ke Eropa dan ke Amerika. Enggak ada lagi alasan saudara. Hanya Pak Jo aja. Enggak mau saya. Tak rame sendiri di sana.
Maka saya minta mereka cepat-cepat ke sana ini, Pak Nando apa semua. Dunia ini milik bapakmu. Jangan lagi di sini kita ngomong gini kan langsung berat di kepala kita kan. Karena kita langsung mikir gimana ya dunia ini milik. Kalau di sini saudara nggak berat. Alam semesta ini bapakmu yang punya. Dan bapakmu yang luar biasa itu tinggal dalam dirimu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, biarlah kami pindah Tuhan. Dari posisi kami yang selama ini. Kami selalu melihat diri kami. Tapi kami mulai berkatakan tentang Kristus yang luar biasa itu. Engkau meteraikan firman-Mu, Kau bicara kepada kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.